Siang ini tidak ada kapten. Tapi coba sebentar ya. Kapten Niko masih ada sisa 2 jam terbang. Coba saudara segera konfirmasikan dengan dia. Baik, terima kasih Pak. Saya benar-benar bingung. Anak saya sakit keras. Saya baru mendapat kabar kalau Helena kolaps. Helena? Ya. Maksud saya, hari ini saya mendapat last flight. Jadi harus menginap. Kalau Anda tidak keberatan, saya mohon Anda dapat menggantikan saya. Ya, it's okay. Sudah dikonfirmasikan pada Pak Dato? Sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya dapat bagian enggak? Apa maksudnya? Dengar. Ya namanya menggantikan hidup banyak orang. Paling tidak kan mengganggu daya kamu. Kan begitu? Ya. Tugas menggantikan penerbang yang berhalangan. Itu adalah kewajiban. Hanya itu, tidak ada lain. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Dek. Dari Pak Darto katanya. Kerangkring terus. Halo? Siang. Yuk. Lea ya? Ya, sebentar ya. Lea? Lea? Yuk. Telepon tuh. Bilang dong sama temennya, jangan telepon terus. Kadonya bawa. Halo? Iya. Kamu nanti malam datang ya? Bener ya? Ya, dadah. Atea, bilang ke Mas Wim, jangan ngomel terus dong. Baru aja jaga telepon, udah ngomel-ngomel. Halo? Siapa ini? Lia? Iya. Ini Bapak. Gimana? Udah beres semua? Gini ya, Bapak tadi hari ini belum bisa pulang. Bapak mesti langsung ke Bandung. Ya, Papa gimana
gimana sih? Ini kan ulang tahun dia yang ke-17. Papa yang pernah bilang kalau ulang tahun dia yang ke-17, Papa mau datang. Gimana sih? Iya. Tapi coba mengerti Papa, Lia. Papa lakukan semua ini karena Om Yohanes betul-betul membutuhkan bantuan Papa. Kau ingat enggak Elena yang kita tengok di rumah sakit minggu lalu? Pokoknya Lia nggak mau tahu. Papa jangan mikirin orang lain dong. Mikirin Lia kenapa sih? Mama ada? Papa mau bicara sebentar. Hah? Salah, alasan itu. Saya tahu, dan kau juga mengerti bahwa 2 jam terbang bukan cuma-cuma. Biarpun Yohanes tidak memberikan imbalan jasa apa-apa. Lihat saja rumahnya. Wan, saya lihat mana sih? Biar senior sekalipun yang dapat membeli rumah di kawasan elit. Indro, saya tahu siapa Bung Niko. Kau salah menilai. Rumah itu rumah istrinya. Istrinya kok yang kaya. Soal Bung Niko mau menggantikan Bung Yohanes karena soal lain. Saya tahu benar sifatnya. Nah, seandainya tidak ada yang menggantikan, padahal Bung Yohanes tidak bisa terbang, apa penumpang mau di-cancel untuk penerbangan besok? Indro, padahal kita sama-sama tahu, satu atau lebih dari mereka membutuhkan ketepatan sesuai kepentingan mereka. Siapa yang mau menerbangkan? Mas Indro, jadi terbang lah nih. Oke, Indro. Selamat bertugas. Begini, Mas. Sore ini Papa langsung ke Bali untuk gantikan Yohanes. Elena sakit, mau dioperasi katanya. Ya, kalau tidak ada perubahan yang bersifat teknis, ya semua berjalan seperti biasa. Jadwalnya, oh ya? Tapi sebagai manusia, ya kita tidak tahu. Ya, seperti Yohanes kan, ya tiba-tiba aja minta off. Siapa yang tahu kan? Saya paham, Pak. Begini, Papa ada membawa kado yang untuk dia. Papa titipkan sama Erwan. Nanti terima di sana. Dia langsung ke rumah. Ya? Oke? Hati-hati ya, Pak ya. Bye-bye. Lia, bukan Papa tidak ngerti arti dari ulang tahun yang ke-17 putri kesayangannya. Tapi ada kewajiban lain yang rasanya bukan cuma papamu saja yang harus memikulnya. Tapi kita juga. Sekarang ini umurmu sudah 17 tahun. Itu artinya kamu sudah mulai dewasa. Dan sudah saatnya kamu mulai belajar memahami persoalan-persoalan yang selama ini belum kamu pahami. Berkorban untuk kepentingan orang lain itu baik, Lia. Apalagi itu menyangkut pekerjaan orang yang kita cintai. Ngerti maksud Mama? Ada kado dari papamu.
Oke nanti ya. Oke. Waduh, Sini. Bikin teh. Ya, makasih ya, Bi. Mama bukannya tidak setuju Wim terjun di bidang kesenian. Cuma fisiknya itu loh, Pak. Teman-temannya bilang latihannya seperti militer. Anak itu kan pernah sakit kuning waktu SMP. Papa juga tahu itu kan? Disiplinnya barangkali. Ya nggak tahu. Tapi Mama kan khawatir. Ya, oleh sebab itu, Mama sekali-sekali kan nonton latihannya kan lebih baik. Nggak boleh. Malu katanya. Dia bilang, cuma kalau pentas saja kita boleh nonton. Tapi kan latihannya tidak seberat militer. Walaupun mempunyai makna disiplin yang sama. Mama tidak usah khawatir. Kan Dokter Iswati telah mengisyaratkan bahwa dia dapat melakukan apa saja. Apalagi yang dilakukan oleh Wim sekarang ini. Dia butuh berkembang. Ya, dari sana pasti akan dapat dia temukan sesuatu yang dia butuhkan. Apa yang dia dapatkan di sana? Kok nggak tahu? Gimana sih? Ah, udah deh, jangan ngomongin itu lagi ah. Udah dapet cewek baru lagi ya? Kamu udah mulai nakal ya? Bandel ya? Sorry. Tolong, mah. Mama tolong lihat. Siapa sih kalian ini? Itu mah, dia nakal mah. Jangan mau. Terganggu. Lia nggak boleh begitu. Itu abisan cewek baik, jawabnya gitu. Itu kan urusanku sama dia. Ngerti, tapi akunya yang nggak enak. Setiap hari dia nanya. Abangmu marah ya? Ini ya? Itu ya? Macem-macem yang dia tanya deh. Sudah, jangan didengarkan. Kupingku belum budak, tau? Persoalannya ini apa sih? Ya, urusannya sih sepele mah. Katanya mah pacarnya Mas Wim, dia cemburu. Katanya sebulan ini Mas Wim acuh sama dia. Lalu dia tanya ke Lia. Ya, Lia kan nggak enak mah. Sebagai perempuan, boleh dong Lia ngebelain dia. Kamu belain deh. Lia, kamu mesti ngerti. Dia sudah ngerti aku tidak. Jangan cuma aku dong yang harus ngerti dia. Baru pacaran saja sudah main larang. Main curiga, nuduh, kiri kanan. Dibilang kalau teater itu brengsek, apalah. Lia, kamu bilang dia, kalau mandang orang, jangan cuma bayangannya saja. Maksud Lia tadi cuma bercanda loh, mah. Habis pergi dari sore, pulang malam, ngafalin naskah. Lia kan nggak ada temen, mah. Kok jadi serius gitu sih? Lia. Kan ada papa, ada mama, ada Bi Ija. Sudah sana minta maaf sama kakakmu, Ge. Ma, Wim kan memerlukan seorang untuk mendorong semangatnya. Papa pikir Mama ini seorang ibu yang otoriter.
Mama cuma pengen tahu, Pak. Motivasinya itu apa Wim berkesenian? Mama nggak ingin Wim cuma termakan arus. Cuma pengen hura-hura dengan dalih berkesenian. Ya, gitu aja marah. Habis Papa ngirain yang bukan-bukan sih. Enggak kok. Mama ngerti. Mama tahu apa yang dibutuhkan Wim. Niko, seandainya saja last flight saya kemarin dulu tidak kau gantikan, saya tidak akan pernah melihat hari-hari terakhir anakku. Saya tidak menyangka keadaannya jadi seperti itu. Barangkali akan lebih buruk lagi seandainya Kapten Niko mengurungkan niatnya. Pasti lebih fatal lagi. Sudahlah, Hendro. Lupakan itu semua. Oh ya, dengan siapa kau terbang? Jadwal terbang semestinya dengan Kapten Yohanes. Kapten Yohanes? Ya, tapi itu bisa saja berubah. Mengingat keadaannya masih goncang. Ada. Yo, kenapa harus jadi begini? Ingin rasanya aku menggantikan nyawanya dengan nyawaku sendiri. Bagaimana tidak? Dia buah hatiku. Kesayangan seluruh keluarga. Anakku satu-satunya. Tiba-tiba terenggut begitu saja sebelum aku sempat memberikan apa yang pantas aku berikan. Sungguh, selama hidupnya aku telah banyak menyanyiakan Helena. Dalam keadaan sakit pun, aku hanya sesekali menengoknya.
Itu pun kalau aku kebetulan mendapat off dan berada di sini. Tidak di negeri orang. Ya di Hong Kong, ya di Dubai atau di Paris. Coba kau bayangkan, dalam keadaan sakit berat, aku hanya sempat 2 hari menungguinya. Dan setelah itu dia meninggalkan aku. Masih terbayang saat-saat terakhir, di saat dia mendekati ajalnya. Dia genggam tanganku sambil bicara lirih. Papa, hari ini Helena bahagia karena bisa bertemu dengan Papa. Kau tahu kenapa dia bicara seperti itu? Yo, aku tidak inginkan. Seandainya kesedihanmu yang berlarut-larut ini ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas yang harus kau pikul. Jangan kau menggambing-hitamkan kematian Helena semata-mata bukan karena kelalaian. Tapi aku tidak pernah menungguinya selama ia sakit. Aku entah berada di mana. Yo, cobalah berpikir dengan pikiran yang jernih. Apa kau bisa menjamin Helena bisa sembuh seandainya kau berada di sampingnya sepanjang waktu? Yo, manusia bisa berharap banyak, tapi ingat, hanya Tuhan jualah yang akhirnya menentukan. Inilah hidup. Inilah tanggung jawab. Dan tanggung jawab tidak pernah lepas daripada risiko. Dulu kenapa kau mau memilih profesi sebagai penerbang? Kenapa kau tidak mencari pekerjaan di rumah atau di kantor yang tidak memiliki risiko seberat apa yang kau rasakan sekarang? Yo, ingat. Untuk membentuk kau menjadi manusia tangguh, manusia unggul, seperti apa yang aku lihat pada akhir-akhir ini, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk itu. Malam ini aku melihat suatu kesia-siaan darimu. Aku tidak melihat Yohanes yang tegar, yang perkasa. Kau rapuh. Setidak-tidaknya kau tidak menghargai istrimu yang begitu tabah. Karena kau tidak pernah merasakannya. Maaf kalau kau merasa tersinggung. Tapi sebagai teman, sebagai sahabat, aku hanya ingin mengingatkan kau. Jangan larut dalam kesedihan itu. Ingat, kau masih memiliki tanggung jawab sebagai penerbang. Ayo, yo.